kita bakal ngobrolin satu topik penting yang mungkin jarang kita dengar, tapi sangat krusial, yaitu kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Nah, sebelum masuk ke beberapa pembahasan, ada beberapa cuplikan layar mengenai rendahnya kualitas kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Kekurangan gizi dan gizi buruk menjadi perhatian bagi anak-anak di Indonesia. Indonesia belum terlepas dari permasalahan gizi buruk dan gizi kurang. Di beberapa wilayah, gizi buruk dan gizi kurang masih membelenggu generasi penerus bangsa. Sejumlah provinsi di Indonesia masih memiliki tingkat gizi buruk yang cukup tinggi. Salah satunya di Nusa Tenggara Timur. Aksi Cepat Tanggap kembali menggelar program Bengkel Gizi Terpadu, berkolaborasi dengan Mondelez Internasional. Berbagi harapan dengan aksi, berupa paket gizi dan kebutuhan nutrisi. Dikhususkan untuk penambahan gizi balita dan bayi. Berdiskusi serta memberikan edukasi akan pentingnya gizi. Program yang bergelut di bidang kesehatan untuk mengentaskan permasalahan gizi di berbagai wilayah di Indonesia. Bengkel Gizi Terpadu dari Aksi Cepat Tanggap. Halo semuanya, selamat siang. Saya Wanda Maria Syariah Tapukan dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Kadar. Tapi sebelum itu mari kita kenal dulu Ibu Kadar. Di sini siapa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang bagian hukum. Terima kasih sudah datang sampai di rumah sini. Perkenalkan, nama saya Ibu Yatinaru sebagai Ketua Kader Posyandu LP Kelurahan Kelapa Lima. Ya, baik. Ada yang bisa saya bantu? Bisa, ya Ibu. Saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai kesehatan khususnya gizi buruk atau stunting. Pertanyaan yang pertama, apa peran Ibu Kadar untuk menangani atau membantu anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting? Baik, jadi peran kami sebagai Ibu Kader, pertama kami harus melakukan terlebih dulu pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, dan juga pengukuran lingkar lengan dan juga pengukuran lingkar kepala.
Baik, itu langkah pertama. Itu langkah pertama, peran untuk bisa mengetahui, mendeteksi adanya anak berisiko stunting apa tidak. Oh, ya. Baik Ibu, Setelah kalau sudah dilakukan pemeriksaan atau pengukuran dan anak sudah mendapat grafik atau garis kurva merah, itu sudah bisa dikatakan dia berisiko stunting. Oh, ya. Baik Ibu, saya akan mengajukan pertanyaan yang kedua. Seberapa sering kegiatan posyandu diadakan di sini? Apakah warga banyak datang dan ikut serta dalam kegiatan posyandu itu? Baik, jadi kalau seberapa sering kami melakukan posyandunya rutin setiap bulan. Setiap bulan dan di posyandu saya itu setiap bulan setiap tanggal 14. Kami melakukan penimbangan setiap tanggal 14 dan banyak juga masyarakat yang datang di posyandu karena sekarang posyandu sudah dinamakan posyandu siklus hidup. Jadi dilayani dari ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, anak bayi balita, anak usia prasekolah, anak usia sekolah, anak usia remaja, dewasa dengan lansia. Berarti untuk yang dewasa bisa untuk ke posyandu sekarang? Oh, terlalu bisa. Semua bisa datang di posyandu karena posyandu sudah dinamakan posyandu siklus hidup. Jadi melayani semua siklus hidup dari nol lahir sampai usia tua sampai mati baru tidak datang di posyandu. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan yang ketiga. Apa saja kesulitan yang sering Ibu hadapi saat memberi penyuluhan atau informasi kesehatan kepada warga? Ya, baik. Jadi biasanya di posyandu itu ada 5 langkah. Langkah pertama itu langkah pendaftaran, langkah kedua itu penimbangan pengukuran, langkah ketiga itu pencatatan dan plotting kartu bantu atau KMS atau buku pink, langkah keempat itu tentang kesehatan, dan langkah kelima itu penyuluhan. Nah, yang terjadi tantangan yang kami hadapi sebagai kader itu kebanyakan orang tidak melihat dengan mata bahwa posyandu itu penting bagi masyarakat. Karena posyandu sebenarnya itu merupakan sebuah kesehatan dasar yang dilakukan di masyarakat dan oleh masyarakat itu sendiri dengan bersumber daya dan juga oleh masyarakat di bawah asuhan bahwa penting sekali posyandu itu dilakukan. Kadang orang tidak melihat itu dan banyak pihak yang tidak mau melihat, seperti kadang RT RW banyak juga yang tidak ingin datang di posyandu. Itu yang menjadi tantangan di posyandu. Dan kurangnya keterampilan juga bagi banyak kader, kemampuan. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara kerjasama antara Ibu sebagai kader dengan bidan atau petugas puskesmas di desa ini? Jadi untuk kerjasama kami kader nakes, kami kerjasama ketika saat kami melakukan posyandu itu kami sama-sama bersinergi. Artinya setiap langkah itu ada kadernya, terkecuali di langkah 4 itu khusus untuk bagian kesehatan orang nakes, tapi tidak menutup kemungkinan juga dibantu oleh kader. Karena kader sekarang ini sudah harus bisa mentensi orang, harus bisa mengukur lingkar parut, lingkar kepala, lingkar lengan, kader harus bisa, dan kader harus bisa menentukan kurva itu kurva buku ibu hamil dan juga kurva penggunaan buku KIA anak bayi balita. Itu kader harus mampu itu, sehingga kader juga sebagai sebuah sentral dalam hal menangani semua. Berarti sekarang untuk Ibu kader harus mengetahui hal-hal dasar seperti itu. Iya, jadi kader itu pada dasarnya dia harus mengetahui dulu 5 langkah tugas dari posyandu dan 25 dasar kompetensi yang kader harus menguasai. Baru bisa kader tahu bahwa tugas dari langkah 1, 2, 3, 4, 5 itu apa. Itu kader harus tahu. Dan kerjasamanya dalam saat melakukan posyandu kami bersama-sama, terlebih kami melakukan kegiatan bersama-sama. Selesai kami briefing, selesai kami harus menghitung sasaran. Contoh kalau sasaran yang ada di posyandu 50, yang datang 30, maka 20 kami turun sweeping atau kunjungan rumah. Itu kerjasama kami. Pertanyaan yang kelima, Ibu, menurut Ibu apa yang paling dibutuhkan supaya kader bisa lebih baik lagi dalam membantu pelayanan kesehatan di sini?
yang paling dibutuhkan atau untuk lebih efektif, kalau bisa kader itu diberikan pelatihan dasar, ya, pelatihan dasar, dan kader juga harus mampu menguasai sistem 5 langkah. Itu yang perlu kader harus tahu, dan itu merupakan sebuah kegiatan yang lebih efektif ketika semua pelaporan dilakukan dengan baik dan sama-sama dengan nakes melakukan kunjungan rumah sama-sama, dengan Pak RT harus melakukan sama-sama. Itu sebuah kegiatan yang dikatakan efektif ketika semuanya berjalan sama-sama. Artinya semua lintas sektor harus ada di dalam itu. Tidak terlepas dari kader sendiri, masyarakat yang ada di situ, tetapi RT RW juga terlibat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama juga terlibat. Dan sekarang stunting ini sudah menjadi masalah nasional. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau ada donatur-donatur yang mau membantu supaya bisa menangani stunting, maka dari itu Indonesia bisa bebas dari stunting, dan juga kader juga menjadi kader yang efektif. Baik, itu beberapa pertanyaan yang telah saya ajukan kepada Ibu. Terima kasih Ibu telah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian wawancara kami. Baik, sama-sama. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol Sehat, tempat kita membahas isu-isu kesehatan masyarakat dengan gaya santai tapi tetap berbobot. Dengan saya, Lulula Syifa Waida. Nah, saya di sini tidak sendirian loh. Saya bersama narasumber-narasumber saya. Dan saya Wanda Mardia Syariah Tapukan. Saya Yosef Giovanni Masankedan. Saya Selin Melian Tamada. Saya Nini Cayani Ahmad. Halo. Nah, kembali lagi nih, kita akan membahas segmen pertama bersama narasumber pertama nih. Halo Kak Nini. Halo, apa kabar Kak Nini? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya guys. Kan tanpa basa-basi nih, saya mau bertanya dan ingin Kak Nini nih jelasin gimana sih potret kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Bisa Kak jelasin ke Bisa teman-teman banget dong. semua? Jadi gini teman-teman, NTT itu salah satu provinsi di Indonesia yang sampai sekarang masih bergulat dengan yang namanya persoalan kesehatan yang buruk. Bayangkan, angka kematian ibu dan bayi di sana masih sangat tinggi. Banyak ibu yang harus melahirkan tanpa pengawasan medis karena jauhnya akses ke puskesmas atau rumah sakit. Belum lagi masalah gizi buruk dan stunting yang masih jadi langganan. Banyak anak-anak di NTT yang tambah kerdil karena kurang gizi kronis. Ini bukan cuma soal makanan, tapi juga soal pengetahuan orang tua dan fasilitas masih minim. Dan tidak berhenti di situ juga, penyakit menular kayak TBC, malaria, HIV/AIDS juga masih tinggi di sana. Dan juga banyak yang tidak terdeteksi karena yaitu tadi fasilitas kesehatan yang masih sangat terbatas. Tenaga medis juga kurang. Itu sih. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya gini ya Kak, NTT masih menghadapi tantangan serius di bidang kesehatan seperti tingginya kematian ibu Ya, dan benar. bayi, gizi buruk, serta penyakit menular yang terparah oleh keterbatasan fasilitas dan tenaga medis ya Kak. Ya, benar Oke banget deh. teman-teman. Gitulah teman-teman yang sudah kan ini jelasin. Semoga dimengerti ya. Oke, sekian dari Kak Nini. Makasih Kak Nini. Terima kasih Kak Syifa. Halo, lanjut ke segmen kedua bersama Kak Yogi. Halo Kak Cipa. Halo Kak Yogi.
Gimana kabarnya juga nih Kak Yogi? Puji Tuhan luar biasa sehat. Oke, puji Tuhan ya. Setiap narasumber saya mau mempertanyakan apa kabarnya dulu ya. Gimana suasana hatinya hari ini Kak Yogi? Baik-baik. Oke, gini Kak Yogi, saya mau minta Kak Yogi untuk menjelaskan juga nih, tapi beda nih materinya. Saya mau minta Kakak jelasin gimana sih peran pemerintah daerah di masyarakat Nusa Tenggara Timur, Kak. Gimana? Boleh jelasin, Kak? Begini Kak Cipa, peran pemerintah daerah, kita tahu urusan kesehatan ini, peran pemerintah daerah punya kewajiban besar. Tapi di NTT pelaksanaannya masih jauh dari ideal. Dana kesehatan seringkali di bawah target, padahal idealnya minimal 10% dari APBD. Terus tenaga medis juga tidak merata. Banyak dokter dan bidan lebih milih kerja di kota seperti di kota Kupang. Wajar di daerah terpencil fasilitasnya minim. Insentifnya juga kurang. Tapi ini jadi masalah besar bagi masyarakat di desa-desa. Belum lagi soal tata kelola. Ada laporan tentang bantuan yang nyasar, pengawasan yang lemah, sampai isu korupsi di dana kesehatan. Jadi kalau seperti ini susah juga mau maju. Yang dapat saya ambil tuh gini ya Kak, pemerintah daerah di NTT masih menghadapi tantangan serius dalam pembiayaan. Iya Kak Cipa. Pemerataan tenaga medis dan tata kelola sektor kesehatan yang menghambat kemajuan layanan bagi masyarakat juga ya Kak Yogi. Bisa dibilang begitu Kak Cipa. Gitu teman-teman, itu saja dari Kak Yogi nih. Maaf ya kalau ada kekurangan atau kelebihan ya dari Kak Yogi. Jangan canggung-canggung Kak Yogi. Siap Kak Cipa. Oke, itu aja ya Kak. Lanjut ke segmen berikut bersama Kak Selin. Lanjut lagi ke segmen ketiga bersama Kak Selin. Halo Kak Selin. Gimana nih suasana hatinya hari ini? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah Kak Selin, jangan kaku-kaku amat ya Kak Selin ya. Lanjut, kita mau bahas masalah data kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Gimana tuh Kak Selin, masyarakat di Nusa Tenggara Timur? Bisa Kak Selin jelaskan gimana? Oke, baik, saya akan jelaskan. Nah, ini menarik juga. Banyak puskesmas di NTT masih pakai sistem manual buat catat data pasien. Jadi ya datanya sering tidak lengkap atau bahkan tidak terupdate begitu. Padahal data itu penting buat merancang program yang tepat sasarannya. Coba bayangin, kalau data gizi buruk aja tidak akurat, gimana caranya bisa distribusi gitu. Makanan tambahan dengan pas, belum lagi program vaksinasi atau pencegahan penyakit itu semua butuh data yang valid kan? Ya, benar. Yang dapat saya ambil dari pengertiannya Kak Selin ini gini ya. Masalah pencatatan data kesehatan yang masih manual di banyak puskesmas NTT menyebabkan data sering tidak lengkap atau tidak terbarui. Ya, betul. Nah, hal ini menghambat perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan seperti penanganan gizi buruk, vaksinasi, dan pencegahan penyakit yang semuanya membutuhkan data yang akurat dan terkini, guys. Nah, maaf. A few minutes later. Semoga teman-teman paham ya, mohon dimengerti. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya. Halo, kembali lagi ke segmen terakhir bersama Kak Wanda. Halo Kak Wanda. Gimana suasana hati hari ini Kak Wanda? Baik banget.
baik banget ya. Oke, Kawanda, kita mau lanjut ke pertanyaan berikut. Saya mau tanya 2 pertanyaan nih, khusus di Kawanda aja yang 2 pertanyaan. Kawanda, gimana kinerja Dinas Kesehatan Masyarakat di Nusa Tenggara Timur? Coba dijelasin bisa Kawanda? Untuk Dinas Kesehatan sendiri yang di Nusa Tenggara Timur, sekarang mereka seharusnya jadi garda depan, tapi di NTT kinerjanya masih belum stabil. Ada wabah campak atau malaria, responnya tuh masih lambat. Program kesehatan juga seringkali baru jalan kalau masalahnya sudah parah, bukan dari awal dicegah gitu. Ini jelas harus diubah. Edukasi sejak dini dan pendekatan preventif jauh lebih efektif daripada nunggu udah krisis. Gitu ya Kawanda. Maaf ya Kawanda, saya sambil ambil kesimpulan dari pertanyaan tersebut. Boleh. Kawanda, ada pertanyaan kedua lagi nih. Gimana hambatan masyarakat di Nusa Tenggara Timur? Boleh dijelasin Kak? Kalau hambatannya di Nusa Tenggara Timur sekarang, pertama anggaran yang kecil, itu yang pertama, dan yang kedua geografis yang bikin akses susah. Yang ketiga kekurangan tenaga kesehatan, dan yang keempat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Dan yang terakhir mungkin tata kelola yang masih amburadul. Mungkin solusinya ya perlu kerjasama yang baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus sinergi, naikin anggaran, pakai teknologi buat pencatatan data dan beri insentif buat tenaga medis di pelosok. Oke, yang saya dapat diambil dari pertanyaan tersebut, kinerja Dinkes Nusa Tenggara Timur masih lemah, terutama dalam respon dan pencegahan ya Kak. Iya. Hambatan utamanya meliputi anggaran minim, geografis sulit, kurang tenaga, rendahnya kesadaran, dan tata kelola yang buruk ya Kak. Solusinya butuh kolaborasi, peningkatan anggaran, dan teknologi dan insentif ternyata ya Kak ya. Iya. Oke, baik aja. Terima kasih atas Kakak yang sudah meluangkan waktu yang Sama. sedikit ini. Terima kasih ya guys, mohon dimengerti. Bye bye. Oke, itu dia obrolan kita soal kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Banyak tantangan, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Dengan langkah yang tepat, harapan untuk Nusa Tenggara Timur yang lebih sehat itu nyata sekali ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mendengar podcast sehat hari kali ini. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan semuanya. Bye-bye.